Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah, tidak semua kelelahan berasal dari tubuh. Ada lelah yang bersumber dari hati, dan hati yang lelah tidak akan sembuh dengan harta, tidak pula dengan pujian manusia. Hati hanya akan tenang saat ia kembali kepada iman. Allah menciptakan manusia dengan kebutuhan yang unik. Tubuh butuh makan, akal butuh ilmu, dan hati butuh keyakinan kepada Allah. Tanpa iman hidup terasa kosong, meski dunia digenggam sepenuhnya. Rukun iman hadir sebagai fondasi kehidupan. Ia bukan sekadar 6 poin untuk dihafal sejak kecil, tetapi 6 cahaya yang menerangi jalan hidup seorang mukmin. Ketika iman kuat, ujian terasa ringan. Ketika iman lemah, nikmat pun terasa menyesakkan, saudaraku. Banyak orang tersenyum di hadapan manusia, namun menangis saat sendiri. Banyak yang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Semua itu terjadi karena hati tidak disandarkan kepada iman. Dengan iman, kita belajar bahwa hidup tidak selalu harus sempurna. Untuk bisa merasa tenang, cukup yakin bahwa Allah Maha Mengatur dan tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Disinilah rukun iman menjadi kunci. Ia menguatkan hati saat takut, menenangkan jiwa saat gelisah, dan memberi harapan saat semua terasa gelap. Maka pada pembahasan ini, mari kita renungkan bersama bagaimana rukun iman bukan hanya pengetahuan tetapi kekuatan hidup yang menuntun kita menuju ketenangan sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Inilah pondasi dari seluruh keimanan. Jika pondasi ini kuat, maka seluruh bangunan hidup akan kokoh. Iman kepada Allah bukan sekadar mengakui keberadaannya, tetapi meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Maha Esa, Maha Mengetahui, dan Maha Mengatur seluruh kehidupan. Ketika seseorang benar-benar beriman kepada Allah, ia tidak mudah panik saat diuji, karena ia yakin tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah. Saat rezeki terasa sempit, ia tetap bersyukur. Saat doa belum terkabul, ia tetap bersabar, karena hatinya percaya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Saudaraku, banyak kegelisahan muncul karena kita terlalu bergantung kepada makhluk, takut kehilangan manusia, takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan. Namun ketika hati bergantung kepada Allah, rasa takut itu perlahan hilang. Karena kita yakin yang menggenggam segalanya hanyalah Allah. Iman kepada Allah juga mengajarkan keikhlasan. Kita beramal bukan untuk dipuji, dan kita bersabar bukan karena terpaksa. Semua dilakukan karena Allah melihat dan Allah menilai. Inilah kekuatan iman. Ia tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu menguatkan hati. Ia tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi selalu memberi ketenangan di tengah masalah. Maka siapapun yang ingin hidupnya tenang, mulailah dengan memperbaiki iman kepada Allah. Karena dari sanalah lahir kekuatan sejati dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, selalu taat, dan tidak pernah membangkang perintahnya. Malaikat bukan sekadar cerita, tetapi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Ada malaikat yang mencatat amal baik, dan ada yang mencatat amal buruk. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia akan lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih jujur dalam bertindak, dan lebih ikhlas dalam beramal. Iman kepada malaikat menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah, bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tetapi agar hidup lebih terjaga. Saat sendiri kita tetap menjaga akhlak. Saat tidak ada yang melihat, kita tetap menjauhi maksiat. Karena kita yakin malaikat Allah selalu menyertai, saudaraku. Banyak dosa terjadi karena manusia merasa aman dari pengawasan, merasa tidak ada yang tahu, merasa tidak ada yang mencatat. Namun iman kepada malaikat mengingatkan kita bahwa setiap langkah, setiap kata, dan setiap niat semuanya tercatat rapi. Kesadaran ini membuat hidup lebih jujur, hati lebih bersih, dan amal lebih bernilai di sisi Allah. Maka siapapun yang ingin hidupnya lurus, perbaiki iman kepada malaikat, karena dari sanalah lahir rasa malu kepada Allah dan keindahan akhlak dalam kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang diturunkan sebagai petunjuk, bukan untuk membingungkan tetapi untuk menyelamatkan manusia. Di antara semua kitab Allah, Al-Quran adalah penutup dan penyempurna. Ia bukan sekadar bacaan, melainkan pedoman hidup bagi siapapun yang ingin selamat. Iman kepada kitab Allah mengajarkan kita bahwa hidup tidak berjalan tanpa arah. Ada tuntunan dalam setiap urusan. Ada jawaban dalam setiap kegelisahan. Ketika hati gelap,
Al-Quran hadir sebagai cahaya. Ketika jiwa lelah, ayat-ayat Allah menjadi penenang, saudaraku. Banyak manusia tersesat, bukan karena tidak cerdas, tetapi karena jauh dari petunjuk Allah. Al-Quran tidak pernah berubah. Yang sering berubah adalah hati manusia. Maka siapapun yang ingin hidupnya lurus, dekatkanlah diri kepada kitab Allah. Bacalah meski sedikit. Dengarkan meski sebentar. Amalkan meski satu ayat. Karena iman kepada kitab Allah bukan hanya soal meyakini kebenarannya, tetapi menjadikannya cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasul. Mereka adalah manusia pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran dan membimbing umat menuju jalan yang lurus. Iman kepada rasul bukan hanya percaya bahwa mereka diutus, tetapi juga mencintai, mengikuti, dan meneladani akhlak mereka. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam kehidupan, dalam kesabaran saat dihina, dalam kejujuran saat dipercaya, dalam kelembutan saat berkuasa. Beliau mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kerasnya tangan, tetapi pada lembutnya hati. Saudaraku, banyak masalah hidup muncul karena kita jauh dari teladan Rasul, marah saat emosi, sombong saat berhasil, dan putus asa saat gagal. Padahal Rasulullah mengajarkan keseimbangan, tegas tanpa menyakiti, lembut tanpa melemahkan iman, kuat tanpa meninggalkan kasih sayang. Dengan iman kepada Rasul, kita belajar bagaimana bersikap dalam setiap keadaan, bagaimana menjadi hamba Allah yang taat, sekaligus manusia yang bermanfaat. Maka siapapun yang ingin hidupnya indah, dekatkanlah diri kepada sunnah Rasul, karena di dalamnya terdapat cahaya yang menuntun langkah hingga akhir kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari di mana seluruh kehidupan akan dipertanggungjawabkan. Hari di mana tidak ada lagi yang tersembunyi. Iman kepada hari akhir mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Apapun yang kita kejar hari ini, akan kita tinggalkan suatu saat nanti. Kesadaran ini membuat seorang mukmin lebih berhati-hati. Ia tidak mudah menzalimi. Ia tidak tergoda berbuat curang. Karena ia yakin semua akan dihisab di hadapan Allah, saudaraku. Saat kita merasa diperlakukan tidak adil, iman kepada hari akhir menjadi penenang. Karena kita tahu, keadilan sejati tidak pernah hilang. Tidak ada air mata yang terbuang sia-sia. Tidak ada kebaikan yang dilupakan. Dan tidak ada kezaliman yang akan lolos tanpa balasan. Iman kepada hari akhir juga membangkitkan harapan bahwa penderitaan bukan akhir segalanya, bahwa kesabaran akan dibalas dengan kebahagiaan abadi. Maka siapapun yang ingin hidupnya terjaga, ingatlah selalu hari akhir, karena keyakinan inilah yang menjaga langkah kita tetap lurus, hingga bertemu Allah dengan hati yang tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, rukun iman yang terakhir adalah iman kepada takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Semuanya berada dalam ketetapan Allah. Iman kepada takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bukan pula menyerah tanpa ikhtiar, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Saudaraku, banyak hati yang lelah, bukan karena masalah terlalu berat, tetapi karena sulit menerima ketentuan Allah. Saat rencana tidak berjalan, kita kecewa. Saat harapan tidak terwujud, kita marah dan bertanya, mengapa harus terjadi? Iman kepada takdir mengajarkan ketenangan, bahwa apa yang ditakdirkan tidak akan meleset, dan apa yang meleset bukanlah bagian dari takdir kita. Dengan iman kepada takdir, kita tidak mudah putus asa saat gagal, dan tidak sombong saat berhasil, karena kita sadar, semua terjadi atas izin Allah. Inilah iman yang menenangkan jiwa, iman yang membuat hati lapang, iman yang menjadikan hidup lebih ringan meski ujian datang silih berganti. Maka siapapun yang ingin hatinya damai, belajarlah menerima takdir Allah, sambil terus berusaha menjadi hamba terbaik di sisinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, rukun iman bukanlah sekadar 6 perkara untuk dihafal. Yakama adalah fondasi kehidupan. Yakama adalah sumber ketenangan hati dan kekuatan dalam menjalani hidup. Ketika iman kepada Allah tertanam kuat, kita tidak mudah takut. Ketika yakin kepada malaikat, hidup kita lebih terjaga. Saat berpegang pada kitab Allah, langkah menjadi terang. Dengan meneladani para rasul, akhlak kita terarah. Dengan mengingat hari akhir, hidup kita penuh kehati-hatian. Dan dengan menerima takdir Allah, hati kita menjadi lapang dan damai. Saudaraku, jika hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Cobalah menengok ke dalam hati. Barangkali iman sedang melemah dan membutuhkan penguatan kembali. Iman yang hidup akan melahirkan kesabaran.
Iman yang kuat akan menumbuhkan harapan, dan iman yang benar akan menuntun kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka mari kita jaga rukun iman ini. Kita rawat dengan ilmu dan amal, agar hati tetap tenang dan hidup penuh arah, hingga kelak kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang ridha dan diridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.